Oke, selamat bertemu kembali Buat dan anak ibu. Hari ini kita belajar topik yang baru, namanya adalah jaringan hewan ya, jaringan hewan. Baiklah, apa saja jaringan hewan itu nanti akan kita bahas di sini satu persatu. Jadi silahkan untuk anak ibu. Kita mulai saja. Nah, jaringan hewan itu nanti dia sebenarnya ada 4 ya. Satu jaringan epitel, kedua nanti jaringan pengikat, ketiga jaringan otot, keempat jaringan saraf. Itu secara mengglobal, secara garis besarnya gitu. Nah, yang kita bahas hari ini cuma 2 saja dulu. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah di sini udah ada Ibu buatkan namanya jaringan epitel gitu ya. Nah, jadi kalau jaringan epitel ini merupakan jaringan yang letaknya berada di sebelah luar tubuh kita dan juga bisa membungkus melapisi organ-organ tubuh, misalnya melapisi ginjal, melapisi jantung gitu. Jadi berada di cenderung dia itu adalah sebelah luar. Apakah sebelah luar tubuh kita atau sebelah luar daripada organ kita gitu pada umumnya ya. Nah, jadi jaringan epitel itu adalah jaringan pembatas ya atau pelapis seperti di sebelah luar yang mengelubungi dan melapisi permukaan organ seperti yang bilangkan tadi. Jadi bagian sebelah luar dari organ itu cenderung adalah dia lapisan jaringan epitel gitu ya. Nah, apa sajakah jaringan epitel itu kira-kira kalau kita lihat di sini tadi udah dibilangkan di sana dia itu berada pada sebelah luar lapisan tubuh seperti epidermis, kulit kan. Itu bagian paling luar ini namanya adalah terkandung jaringan epitel gitu. Nah, baru membatasi. Nah, ini membatasi organ, disebut endotelium. Jadi pembatas antar misalnya satu organ dengan organ yang lain itu pembatasnya itu ada jaringan epitel gitu nah, ya. Nah, membatasi rongga disebut mesotelium. Nah, jadi membatasi antara rongga. Jadi rongga satu dengan rongga yang lain. Tubuh kita ini kan ada rongga-rongganya juga. Nah, karena nggak semua terisi padat oleh organ-organ. Jadi antara rongga satu dengan rongga yang lain, nah itu nanti di sana dibatasi juga oleh jaringan epitel gitu ya. Nah, kita lihat klasifikasinya ya, pengelompokannya gitu. Nah, jadi di sini jaringan epitel itu nanti dia ada beberapa jenis kita bedakan berdasarkan bentuknya. Nah, jadi berdasarkan bentuknya, ada yang bentuknya pipi ini ya, pipi. Nah, yang pipi ini kita kelompokkan lagi nanti menjadi beberapa bagian, ada 2 bagian ya. Ada dia pipih tapi selapis, ada dia pipih tapi berlapis gitu. Jadi ada 2 dia. Selapis sering dikatakan dia simpleks, kalau berlapis namanya kompleks, epitel kompleks gitu ya. Nah, yang pipis lapis ini biasanya kita jumpai di mana itu daerah yang agak tipis lah dalam tubuh kita. Seperti kayak di alveolus paru-paru kan tipis itu. Di pembuluh darah itu banyak terdapat jaringan epitel pipis lapis. Nah, kalau berlapis di mana? Nah, itu bisa di kulit. Nah, di kulit, vagina, rongga mulut. Nah, itu di sana bisa kita jumpai nanti epitel pipi tapi dia berlapis seperti itu. Nah, ya. Nah, gambarnya nih sekarang. Nah, ini kan pipi nih. Nah, pipi. Dan dia selapis, hanya satu baris dia. Nah, itu dia. Nah, ini adalah yang berlapis. Nah, ini berlapis dia. Nah, yang ini. Ini kan berlapis, dia berlapis-lapis. Nah, jadi dia nggak satu lapis, tapi berlapis-lapis. Nah, jadi itu adalah gambar epitel pipih berlapis, gitu. Berlapis lebih dari satu lapis, gitu. Nah, kita lanjut. Tadi bentuknya pipih, sekarang bentuknya kubus, gitu. Nah, kubus atau kuboid. Jadi kalau kubus ini pun bisa kita kelompokkan jadi beberapa bagian lagi. Nah, di sini ada di epitel pipih kubus selapis, ada juga epitel kubus yang berlapis gitu. Nah, yang selapis itu di mana kita jumpai di misalnya di saluran kelenjar, ya, saluran sekretori pengeluaran ekskresi gitu ya. Jadi di saluran pengeluaran kelenjar tubuh itu di situ ada nanti epitel kubus tapi selapis ya. Nah, jadi gambarnya ini. Nah, ini selapis. Nah, ini kan satu lapis aja dia. Nah, satu kotak-kotak ini. Ya. Nah, baru epitel kubus yang berlapis. Jadi kalau berlapis dia kotak-kotaknya berarti lebih dari satu lapis kayak di gambar ini di bawah. Kan 2 lapis dia, ya. Nah, jadi kalau yang berlapis itu lebih tebal, jadi dia terdapat di mana? Nah, itu biasanya terdapat di kelenjar keringat atau kelenjar ludah gitu. Jadi di situ terdapat
yang namanya epitel kelenjar, epitel kubus berlapis gitu. Jadi epidermis itu biasanya kelenjar itu berada di bagian dermis, bukan di epidermis, itu di dermisnya gitu ya. Jadi di situ terdapat yang namanya epitel kubus berlapis gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Nah, bentuknya adalah silindris atau tabung, cabang gitu kayak saluran. Nah, jadi kalau dia yang cabang itu tuh kayak saluran memanjang, ini kan memanjang bisa dilihat. Nah, itu dia ada beberapa jenis juga. Jadi yang pertama di sini ada namanya silindris selapis gitu ya. Ada juga silindris silindris selapis yang tidak silindris, bukan selapis, selapis tidak bersilia ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada epitel selapis bersilia, ada rambut-rambutnya, ada epitel silindris selapis tidak bersilia, nggak ada rambut-rambutnya gitu. Silia itu artinya rambut. Nah, jadi kalau ini bersilia, ini ada rambutnya ini. Nah, ini tidak bersilia, nggak ada rambut di atasnya. Bentuknya panjang, tabung silindris gitu. Dari bentuknya kita tahu. Nah, kalau dia silindris yang selapis yang berambut itu di mana? Terdapat di misalnya terus, baru terdapat misalnya terdapat di selapis yang bersilia di trakea, misalnya sistem pernapasan. Nah, di saluran kelamin, ductus deferens, ini saluran kelamin pada laki-laki. Nah, bronkus, nah ini sistem pernapasan cabang dari trakea kan. Nah, di situ nanti kita jumpai ada epitel silindris tapi dia tidak istilahnya dia yang ada silianya, berambut dia. Nah, kalau yang tidak bersilia itu misalnya di mana? Di saluran pencernaan makanan, di mulut, di lambung, usus misalnya. Itu dia silindris tapi dia tidak ada silianya, sistem pencernaannya. Nah, itu dia mengenai gambarnya dan tempatnya ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini ada masih silindris, berarti masih tabung. Dan dia berlapis. Nah, dia berlapis-lapis. Nah, jadi ini dia satu lapis, ini sebenarnya masih tabung nih, cuman karena udah tertindih seperti itu, jadi nampaknya kayak hanya selapis gitu. Nah, jadi ini berlapis ya, epidermis berlapis di mana kita jumpai, maka dia terdapat di uretra. Uretra itu saluran ekskresi ya dari kantung kemih menuju keluar tubuh. Nah, faring itu di bagian fangkal daripada esofagus. Ada laring, pangkal trakea. Kelenjar ludah di mulut. Nah, itu juga ada epitel silindris, tapi dia berlapis banyak. Dengan kata lain, silindrisnya itu berlapis seperti itu. Nah, ya. Nah, ini dia. Jadi ini ada lumen, ada lubang, saluran. Lumen itu lubang. Ada epitel silindris berlapis. Nah, ini. Epitel silindris berlapis tadi ada di situ maksudnya. Nah, baru di luarnya itu dibungkus oleh jaringan ikat gitu. Dan di dalam jaringan epitel yang silindris tadi dia ada nukleus ya. Semua tadi punya nukleus, ini kan nukleusnya intinya. Nah, itu dia untuk epitel silindris berlapis banyak ya, tempatnya tadi bervariasi, ada faring, laring, kelenjar ludah, uretra gitu. Banyak ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi bentuknya silindris, ada kubus, ada pipi. Ini berikutnya di transisional. Jadi kalau transisional itu artinya bentuknya tidak bisa kita bedakan. Silindris kah, istilahnya kubus kah, itu tidak bisa gitu ya. Nah, jadi katakan peralihan antara epitel pipi berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Jadi peralihan berarti tidak sama dengan yang pipi, tidak sama dengan yang silindris seperti itu ya. Nah, itu banyak terdapat di sistem urinaria. Jadi kalau sistem urinaria artinya adalah sistem ekskresi, jadi urin, penghasil urin. Jadi misalnya di ginjal, kantung kemih, ureter gitu. Nah, jadi itu di situ, itulah sistem urinaria, di situ letaknya ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada namanya epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar berarti dari katanya pun tahu kita, jaringan epitel dalam tubuh kita yang mengeluarkan kelenjar. Kelenjar ada dua, bisa eksokrin, bisa endokrin. Ya, kalau eksokrin berarti mengeluarkan enzim, endokrin berarti mengeluarkan hormon, gitu ya. Kelenjar eksokrin itu menyalurkan sekret atau getahnya ke permukaan tubuh. Ya, jadi kalau eksokrin
Ini misalnya kayak penghasil enzim, misalnya lambung, kan bisa ada getahnya itu, ada kelenjarnya yang menghasilkan enzim. Misalnya di sana ada enzim pepsin. Pankreas bisa mengeluarkan kelenjar menghasil enzim, misalnya tripsin, amilase, lipase, gitu. Mulut bisa mengeluarkan enzim ptyalin. Berarti di sini ada epitel transisional yang mengeluarkan kelenjar, ya. Baru ada di sini namanya kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Jadi misalnya di hipofisis kepala itu kan menghasilkan banyak hormon, master of gland. Tuh yang misalnya tiroid, kelenjar tiroid, paratiroid. Nah, itu berarti di sana ada epitel transisional. Kelenjar anak ginjal, ya kan. Kelenjar pankreas juga bisa menghasilkan hormon insulin dan glukagon gitu. Jadi itu semua organ-organ yang Ibu sebutkan itu mengandung jaringan epitel kelenjar sehingga bisa menghasilkan kelenjar. Nah ini ada gambarnya epitel transisional ya, seperti ini. Jadi bentuknya nggak bisa kita pastikan seperti apa ya, itu dia. Nah, epitel kelenjar endokrin ini berarti penghasil hormon lainnya ya, penghasil hormon. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, itu tadilah jaringan epitel ya. Jadi ada pipi, ada kubus, ada silindris, ada transisional, ada kelenjar. Jadi ada 5 dia secara garis besar ya. Sekarang kita masuk ke jaringan berikutnya, namanya jaringan ikat atau jaringan penyokong atau jaringan penyambung ya. Nah, namanya pun mengikat ya, berarti menghubungkan antara organ atau mengikat organ itu supaya tidak berpindah seperti itu ya. Nah, fungsi jaringan ikat itu adalah mengikat atau menyambungkan antar jaringan, ya, menyokong, bisa menyokong kayak tulang, ya, mengikat atau jaringan ikat, misalnya tendon, ligamen, ya, penyimpan energi. Nah, kenapa bisa misalnya lemak, adiposa, ya, pertahanan tubuh, misalnya sel darah, ya, sel darah putih, jaringan darah dan jaringan limpa. Pelindung organ, ya, jaringan ikat sebagai pelindung itu jaringan jaringan ikat longgar, itu pembungkus biasanya ya. Sebagai transport cairan, alat transportasi, alat pengangkutan, berarti dia mengandung air ya, darah lah, plasma darah gitu ya. Nah, itu dia adalah fungsinya sesuai dengan jaringan apa yang ada di dalamnya, itulah fungsinya gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jaringan ikat terjun atas bahan intrasel atau matriks di dalam dan sel-sel penyusun, artinya ada matriks dalam jaringan ikat itu dan ada juga sel penyusun jaringan ikat gitu. Nah, matriksnya itu isinya itu terdiri atas ada namanya substansi inter di dalam sel amorf yang tidak berbentuk ya, tidak berbentuk teratur. Tidak berbentuk lah gitu. A artinya tidak, morf itu bentuk. Jadi ada substansi zat dalam sel itu yang tidak ada bentuknya. Nah, substansi intersel fibros, ada fibros itu jaringan ikat. Jadi ada jaringan ikatnya. Nah, ada juga jaringan ikat di matriksnya itu ya. Tadi ada substansi atau zat. Nah, jadi kalau jaringan ikatnya itu dibedakan ada jaringan ikat kolagen, retikular, dan elastik. Kolagen ya, biasanya cenderung dia warnanya ke kuning-kuningan gitu ya. Retikulen ini cenderung warnanya gelap karena rapat gitu ya. Elastin kebiru-biruan gitu ya. Nah, sel penyusun jaringan ikat. Jadi selain ada tadi jaringan serabutnya, fibrosanya, ada substansi amorfnya, dia juga ada selnya gitu. Jadi jaringan ikat itu juga ada selnya. Jadi selnya itu apa saja? Ada sel fibroblast, ada makrofag yang berfungsi menghancurkan biasanya kalau ada benda-benda asing yang masuk ke dalam jaringan itu ya. Nah, ada histiosit. Nah, hancur juga. Ada sel lemak atau adiposa sebagai cadangan makanan tadi ya. Mast cell atau sel tiang ya, sel plasma cairan, sel pigmen. Baru ada leukosit atau sel darah putih dan sel mesenkim. Kalau sel mesenkim ini sel-sel yang nantinya bisa membentuk jaringan yang baru atau regenerasi membentuk lapisan yang baru seperti itu ya. Dia aktif membelah lah kalau misalnya pada tumbuhan namanya jaringan meristem seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah gambar serabutnya tadi. Tadi kan di matriksnya ada serabutnya kan. Nah, ada substansi amorfnya. Jadi ini gambar serabutnya, serabut kolagen. Nah, ini dia gambar-gambar serabut kolagen ya. Ini serabut retikuler, jadi agak biru dia.
agak lebih gelap, biasanya lebih rapat ya. Serabut elastin ini ya, elastin sifatnya lebih elastis ya. Kalau kolagen itu dia nggak terlalu elastis, nggak seelastis elastin gitu ya, tapi nggak elastis, tapi biasanya dia cenderung kaku gitu. Kalau ini dia retikuler itu keras, biasanya padat dia ya, lebih keras ini sifatnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jaringan ikat yang tadi kita kenal itu ada selnya, ada substansinya gitu kan. Itu bisa kita kelompokkan lagi kayak epitel tadi. Nah, jadi nanti bisa kita kelompokkan, misalnya di sini adalah ada jaringan ikat sejati. Nah, jadi kalau jaringan ikat sejati ini bisa kita kelompok lagi jadi dua, ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Jadi kalau ikat longgar itu dia serabutnya itu memang tidak rapat gitu. Makanya dia longgar ya. Jadi dia contohnya misalnya adalah jaringan mukosa. Mukosa itu penghasil lendir gitu ya. Jaringan aerolar itu juga jaringan yang bisa menghasilkan kelenjar gitu ya. Jaringan lemak, jaringan adiposa lah itu jaringan retikular gitu. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari jaringan ikat longgar gitu ya. Nah, kalau dari jaringan ikat padat, apa dia? Yang bersifat keras, kaku gitu kan. Nah, itu contohnya misalnya ada nanti jaringan ikat padat yang teratur dan ada jaringan ikat padat yang tidak teratur gitu ya. Ada nanti dua, padat tapi keras dia. Nah, sudah ini ada mukosa penghasil lendir, jaringan ikat longgar tadi, ada jaringan lemak, jaringan adiposa. Jadi ini gambarnya. Nah, kalau di soal inilah gambarnya ya. Nah, kita lanjut. Jaringan ikat padat teratur. Nah, ini teratur dia, jaringan ikatnya ikat padat, berarti keras. Nah, contohnya tendon. Tendon ini kan penghubung antara otot dengan tulang dia, ya. Nah, baru jaringan ikat padat tidak teratur. Ini kan nampak tidak teratur, dia suka-sukanya gitu ya. Nah, jadi itu terdapat pada lapisan lapisan dermis kulit, dermis di bawah epidermis ya. Nah, jadi itu terdapat banyak jaringan ikat padat yang yang tidak teratur gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, selain tadi ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, ya kan, ikat padat teratur dan tidak teratur gitu kan. Maka ada lagi bagian dari jaringan ikat itu namanya jaringan tulang. Jadi kalau jaringan tulang itu kita sebut namanya osteon, ya, asalnya namanya osteosit, mirip dengan nama jaringannya. Nah, jadi untuk jaringan tulang ini maka tersusun dari komponen non-seluler yang berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen seluler serta komponen seluler ya. Non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen selulernya. Nah, jadi artinya gini, di dalam tulang itu, ini kan osteon tulang keras, juga tulang rawan. Jadi dalam itu nanti ada matriksnya itu yang sangat padat gitu, kaku gitu. Padat, keras, jadinya kaku gitu. Makanya tulangnya keras. Ya. Nah, macam-macam komponen seluler yaitu misalnya sel penyusun tulang itu tadi masuk jaringan tulang, itu ada osteoprogenitor, yaitu itu sel ya penyusun tulang tadi, osteoprogenitor, ada osteoblast, ada osteosit, ada osteoclast gitu ya. Jadi osteoblast itu biasanya cikal bakal pembentuk tulang, nanti sel tulang osteosit. Jadi terbentuk osteoblast, baru berubah menjadi osteosit, baru osteosit itu nanti akan dirombak ya, diubah bentuknya oleh adanya namanya osteoclast gitu. Jadi osteoclast itu sel perombak atau sel penghancur gitu ya. Nah, untuk strukturnya dibedakan menjadi, jadi kalau sel tulang keras itu dia ada tulang spons, jadi kayak ada paha ayam itu, misalnya ujung itu kan ada itu yang licin dia, kalau kita gigitkan dalamnya ada kayak rongga-rongga, itu namanya tulang spons. Baru yang panjang itu deh yang keras, itulah tulang kompleks gitu. Jadi itulah bagian tulangnya. Nah, kalau dari secara anatomi ini udah seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi dia ada nanti bagian tengah itu namanya saluran Havers, atau nanti kalau keseluruhan sistem Havers. Jadi saluran Havers bagian tengah. Dari situlah ada saraf, ada pembuluh darah di situ letaknya ya. Baru nanti di luarnya ini dia kita jumpalah di sini ada namanya osteosit, ini yang hitam-hitam kecil. Itu namanya osteosit ya. Baru ada lagi di sini namanya kita kenal istilahnya kanaliku. Jadi kanaliku itu penghubung antar satu osteosit dengan osteosit lain gitu. Jadi namanya kanaliku ya. Garis-garisnya ini nanti pembatasnya ini itu namanya lamela gitu ya. Nah, jadi itu adalah
penyusun daripada yang namanya jaringan tulang. Jadi banyak ini sistem Havertz-nya. Satu sistem Havertz ini. Ini dua sistem Havertz ini ya. Nah, jadi sistem Havertz ini kita jumpai pada tulang kompak yang keras itu. Jadi bukan di tulang sponsnya gitu ya. Oke, itu dia mengenai tulang keras. Nah, Ibu rasa apa namanya? Ini saja dulu. Nah, untuk yang berikutnya nanti itu akan kita lanjutkan lagi ke jaringan berikutnya nanti, gitu ya. Tapi untuk saat ini ajalah dulu. Nanti berikutnya kita masuk lagi ke jaringan otot plus dengan jaringan saraf. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanya saja ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu semua.